Oke, final step kita mau melakukan sanity check ya, sanity check. Apakah prediksi kita menggunakan RNN udah oke atau enggak? Biasa sih kalau time series sebenarnya kita lebih prefer pakai algoritma konvensional ya, gitu. Tidak pakai deep learning gitu. Deep learning mungkin Wira lebih prefer kalau RNN itu ya untuk bahasa, teks gitu ya. Cuman ini juga bisa dipakai untuk time series forecasting. Oke, untuk melakukan prediksi itu ada hal yang perlu Wira jelasin gitu ya, dan di sini ada Wira siapin ilustrasinya. Jadi silakan from luigi.rnn import illustration, terus cek illustration.forecast. Oke, karena ini penting banget gitu, dan ini banyak miskonsepsi orang-orang gitu. Oke, coba perhatikan kayak gini nih. Wira datanya contohnya ya, time series Wira cuma mentok sampai hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Rabu udah Wira udah nggak ada data lagi. Kan udah masa depan Wira belum ada datanya gitu ya. Maka gimana cara Wira prediksinya gitu. Sehingga ada dua prediksi yang berbeda ya. Dua prediksi yang biar Wira bisa coret-coret, Wira copy dulu. Oke. Oops. Oke, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa ada dua jenis prediksi. Yang pertama, kita ada datanya. Jadi kita ada datanya dan kita masukin ke RNN kita. Prediksi deh. Ting, prediksi untuk hari Selasa gitu. Kita ada datanya, masukin ke RNN prediksi hari Rabu. Kita ada datanya, data Rabu, masukin ke RNN dengan memori yang dilanjutin terus ya, jadi ini ingatannya dilanjutin terus plus memori ini prediksi hari Kamis gitu. Nah ini menggunakan data kita untuk prediksi. Ini sebenarnya nggak guna gitu. Kenapa nggak guna, Wir? Ya iyalah, ini ngapain kita prediksi data hari Selasa kalau kita sudah ada data hari Selasa gitu. Kalau ada data hari Selasa ngapain kita prediksi gitu. Nah, ini yang bagian kiri ini sebenarnya cuma fase training doang gitu. Kita prediksi hari Selasa supaya kita bisa hitung loss dan training supaya RNN mempelajari cara untuk update konteks gitu. Jadi cuma pada fase training doang ini akan kepakai gitu ya. Masukin data kita memprediksi ini, masukin data prediksi ini gitu. Oke. Karena kenapa? Itu training. Tapi in reality, kita nggak boleh lakukan itu. Dan nggak ada gunanya kita lakukan itu. Toh datanya aja kita udah ada, kenapa kita prediksi? Gitu, oke? Sehingga yang lebih realistis, ketika kita mau melakukan prediksi time series, itu yang seperti ini ketika kita nggak ada datanya. Itu baru realistis gitu ya. Ketika kita nggak ada datanya, contoh data hari Kamis, itu kan data masa depan, kita belum ada. Yang kita lakukan adalah masukkan data hari Rabu, prediksi hari Kamis. Oke, prediksi hari Kamis, prediksi kita jadi input. Oke, jadi input. Dan prediksi yang jadi input ini dipakai untuk prediksi hari Jumat. Prediksi hari Jumat ini akan jadi input lagi, jadi diterusin untuk prediksi hari Sabtu. Jadi bukan data untuk prediksi, tapi prediksi untuk prediksi. Gitu. Dan kalau kayak gini, mungkin teman-teman udah kelihatan, ini bakal jadi domino efek gitu. Kalau prediksi kita ini aja salah, maka ini akan makin salah gitu ya. Karena ini kan jadi input gitu ya. Sehingga idealnya prediksi time series itu memang nanti cuman bisa mungkin 1-2 hari ke depan yang lumayan oke. Tapi makin lama prediksinya itu makin ngaco karena domino efek gitu ya. Pasti prediksinya ada miss dikit gitu. Dan miss dikitnya kalau diterusin miss ya meledak, makin lama errornya makin gede gitu ya. Jadi jangan kaget kalau nanti setelah Wira tunjukin ini, prediksinya kok kayak jelek Wir gitu. Prediksinya kok kayak jelek padahal ini deep learning gitu. Jangan kaget karena itu make sense sebenarnya. Itu hal yang sewajarnya terjadi. Kalau prediksi bagus, itu orang mah mungkin pakai ini.
data untuk prediksi. Ya iyalah bagus gitu. Ini kan di training gitu. Data, prediksi data gitu. Ya itu bisa bagus, wajar gitu. Dan hati-hati, kebanyakan di artikel nunjuinnya cuma sampai ke sini. Seakan-akan kayak RNN itu sakti banget, fitnya itu sampai fit gitu. Dipakai ke data harga minyak, harga saham gitu. Nggak seperti itu gitu. Kenyataannya itu nanti yang seperti ini, yang di kanan ini. Dan itu nanti akan realistis sekali prediksinya. Oke, kita coba lihat ya. Wira udah siapin tools untuk sanity check-nya supaya gampang. Soalnya nge-code-nya itu agak repot gitu. Jadi Wira siapin tools aja. Harusnya udah ada sih. Ini Wira udah siapin. Ini ya, utils.py gitu. Jadi bentuknya kayak script. Pertama-tama, ini Wira kok nggak salah udah siapin catatan juga biar nggak perlu ngetik. Soalnya ini code-nya agak repot. Nanti Wira copy ke code file ya. Ini Wira bisa copy code file. Oke, kita copy-copy dulu, baru nanti Wira jelasin ya. Pertama-tama ini adalah siapin dataset and data loader. Sebenarnya nggak harus siapin sih, apalagi data loader. Emang kita mau mini batch, kan ini mau prediksi gitu. Sehingga di sini data loadernya pun sequence-nya satu gitu. Ya sebenarnya sama aja seperti looping biasa gitu. Cuman ini supaya kayak formatnya konsisten aja dengan sebelum-sebelumnya gitu. Tapi again, sanity check itu terserah teman-teman di sini ya, nggak usah ngikutin Wira juga nggak apa-apa. Nah, tapi ini yang Wira udah siapin, kalau mau yang ngikutin code Wira gitu. Jadi di sini Wira mau plot kalau melakukan data for prediction. Kalau data for prediction, ini kan hasil trainingnya harusnya bagus. Harusnya bagus. Tapi kalau mau yang realistik, itu ada prediction for prediction. Nah, itu hasilnya harusnya mengejutkan nanti. Coba kita lihat bareng ya. Data for prediction. Ini hasilnya lumayan banget ya. Gitu. Ini data train lumayan, dia bisa ngikutin trennya. Data test. Perhatikan ya bahwa kita tidak shuffle split, dan ini kelihatan dari tahunnya 1981 sampai 1989 itu kita training. Dan testing ini benar-benar masa depan yang tidak pernah dilihat mesin kita. Ini tahun 89 sampai 91 gitu ya. Harus seperti itu, oke? Jangan shuffle split kalau time series itu. Nah, perhatikan bahwa di training dia akhirnya menangkap bahwa trennya temperatur itu nggak lebih dari 17 derajat. Maka kalau di data test ada yang lebih dari itu, kita bisa lihat RNN-nya kayak bertahan gitu, di 17 aja. Dia nggak mau lebih dari itu, karena dianggap itu adalah noise gitu. 17. Menarik ya, jadi RNN bisa mempelajari itu. Oke, prediksi kita lumayan banget. Ini kayak prediksi yang bagus banget ya gitu. Bisa ngikutin. Ini luar biasa sekali gitu. Tapi kalau mau realistis, ketika ketemu data yang nggak pernah dilihat dan kita pakai prediksi untuk prediksi, oke? Jadi prediksi kita yang jadi input untuk prediksi, maka kenyataannya akan seperti ini. Wah, jelek. Jelek ya, gitu. Karena kenapa? Domino efek yang makin lama makin jauh, itu prediksi kita makin ngaco. Oke, makin ngaco gitu. Sehingga biasa yang reliable mungkin cuma 1-2 data ke depan gitu. Oke, ingat ya, ini prediksinya satuannya hari gitu ya. Kalau kita bisa prediksi sampai 1 tahun ke depan, itu luar biasa sekali gitu ya. Kenyataannya itu kita nggak bisa prediksi sampai 1 tahun ke depan gitu. Tapi 1-2 hari ini kebetulan memang model kita jelek bahkan gitu ya. Nah itu jadi in this case prediksi kita, model kita ya ini wajar sih ketika ketemu yang kayak gini gitu. Pada dasarnya kita nggak bisa prediksi masa depan gitu ya. Jadi itu logikanya gitu. Kita nggak bisa prediksi masa depan kecuali kita ada fitur-fitur yang make sense-nya gitu. Nah sekarang Wira tanya balik logikanya. Kalau Wira tahu temperatur kemarin, emang Wira bisa tahu temperatur besok? Emang fiturnya itu bermakna untuk Wira memprediksi temperatur besok? Enggak gitu. Makanya model kita prediksinya ngaco. Karena fiturnya nggak ada polanya. Ingat ya, machine learning, deep learning,
Itu cuman mesin pencari pola, cuman mesin pencari pola. Kalau nggak ada polanya, atau polanya tidak bisa diekstrapolasi, seperti yang Wira udah bahas dari video ke nol ya, maka otomatis prediksinya pun ngaco. Dan itu bukan salah kita, bukan salah mesin. Bukan salah mesin, tapi itu salah kita yang memberikan fitur. Karena fiturnya sama sekali nggak bermakna. Oke, fiturnya sama sekali nggak bermakna. Nanti Wira akan buktikan, ketika kita pakai fitur yang lebih bermakna, yes, kita bisa prediksi masa depan, tanda kutip ya. Prediksi masa depan, tanda kutip. Gitu. Dengan catatan itu, fitur yang bermakna. Oke, selama fiturnya make sense, kita bisa. Tapi in this case, kita nggak tahu, menurut teman-teman gimana? Kalau Wira kasih temperatur minimum hari ini, kira-kira teman-teman bisa nentuin nggak temperatur minimum besok? Make sense nggak fitur itu? Silakan coba tulis di chat, gimana menurut teman-teman? Apakah make sense memprediksi temperatur besok bergantung sama temperatur hari ini?